Shalom Bapak Ibu, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu pagi hari ini dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNH Abian Base Selasa 6 Desember 2022. Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai kegiatan kita, memulai segala aktivitas kita akan datang kepada Tuhan, kita akan mempelajari firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita pakai sebagai landasan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Untuk itu, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkau yang kami sapa dan kami sembah di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menaikkan puji dan syukur kami atas kasih dan kuasa-Mu Tuhan, atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah menjaga dan melindungi kami pagi malam tadi ya Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang. Dan pagi ini Engkau telah membangunkan kami dengan kasih dan kuasa-Mu di dalam kami menyambut hari yang baru Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin mempelajari dan merenungkan firman-Mu Tuhan sebelum kami akan memulai segala aktivitas kami. Engkau kiranya memberikan kami roh hikmat dan kebijaksanaan-Mu agar kami dapat mengerti, dapat memahami apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tentunya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 60 ayat yang ke-18 dan 2 Petrus 3 ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. 2 Petrus 3 ayat ke-13. Sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini diberi tema Pelangi Sehabis Hujan. Saya yakin Bapak Ibu pasti semua sudah pernah mendengar kata ini dan ada sedikit lirik lagu dan saya yakin Bapak Ibu pasti tahu lirik lagu ini. Saya akan menyanyikannya sedikit sekali dari sepenggal dari syair dari lagu ini. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Bapak Ibu, kalau kita mendengar dan merenungkan syair dari lagu-lagu ini, sungguh sangat luar biasa ya Tuhan. Saya kadang-kadang kalau misalnya memutar lagu ini, mendengar lagu ini, kadang-kadang saya merinding. Saya merasakan bagaimana Tuhan mengasihi dan menyayangi kita. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita di saat-saat yang begitu susah, di saat kita tertekan, di saat kita mengalami musibah apapun. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, Alkitab pernah menuliskan ungkapan pelangi yang merujuk kepada tanda perjanjian Allah pada peristiwa air bah pada zaman Nuh. Janji bahwa Allah tidak akan memusnahkan umatnya dengan air bah lagi. Bapak Ibu yang terkasih, saat bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel, hidup mereka sangat menderita. Entah berapa banyak ratap tangis yang mereka serukan kepada Allah. Mereka sangat mendambakan penyelamatan dan pemulihan atas negeri mereka.
Melalui Nabi Yesaya, Allah mengingatkan umatnya untuk menunggu dan bersabar. Allah berjanji akan memulihkan umatnya. Janji Allah membawa pengharapan bagi umatnya. Tidak akan ada lagi kabar kekerasan, kebinasaan, dan keruntuhan lagi bagi negeri-negeri mereka. Petrus dalam suratnya menegaskan kepastian pengampunan akan hari Tuhan. Petrus menjelaskan bahwa pada hari itu seluruh alam semesta akan mengalami perombakan total. Allah akan menggantinya dengan langit dan bumi yang baru. Semua orang, bangsa-bangsa dihadapkan pada penghakiman Allah. Berbahagialah orang beriman yang tetap setia menanti dan mempertahankan sikap hidup benar di hadapan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, menanti janji Allah pada saat kita dalam keadaan baik-baik saja itu mudah. Mudah sekali, seperti membalikkan telapak tangan. Tetapi apa yang terjadi, bagaimana sulit pada saat kita merasa kesulitan, pada saat kita dilanda musibah, pada saat kita sakit, kita kehilangan orang yang kita cintai, kita menghadapi krisis keuangan atau kehilangan pekerjaan, ataupun kita mengalami bencana yang sungguh luar biasa, seperti sekarang ini ya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, banyak kita mendengar adanya bencana air bah, gunung meletus, dan juga longsor. Apakah kita masih percaya kepada Allah dan menanti janjinya? Nah, sementara kita menanti penggenapan janjinya, apakah kita sungguh-sungguh mau berbalik dan bertobat? Sebab janji Tuhan tergenapi bagi orang-orang benar, bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Imanilah, ketika kita berjalan lurus di jalan yang Tuhan kehendaki, beban berat, pergumulan, hujan badai itu akan digantikannya dengan pelangi yang indah dan menenteramkan kita. Di sanalah kita akan merasakan betapa Tuhan mengasihi kita, dan tidak ada satupun kata yang bisa kita ucapkan untuk kita bisa mengungkapkan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa bersyukur. Tidak akan ada lagi tangis dan air mata. Hanya puji syukur Tuhan atas kasih dan karunia-Mu. Bapak Ibu terkasih, hari-hari ke depan kita tidak akan tahu apa yang terjadi. Tetapi yang kita tahu, kita harus senantiasa berharap dan bergantung hanya kepada kasih dan kekuatan Tuhan. Karena hanya kasih dan kekuatan Tuhan sajalah yang memberikan kita kemampuan untuk kita dapat menjalani hari-hari kita yang penuh dengan ketidakpastian ini. Semoga firman Tuhan ini bisa menguatkan kita di dalam kita menjalani hari-hari kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu terkasih, kita akan tutup firman Tuhan ini, kita akan berdoa menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha kasih, yang maha baik dan maha setia, begitu indahnya hidup di dalam penyertaan-Mu. Topanglah kami senantiasa dalam kami menjalani hidup ini, dan kuatkanlah iman kami atas pengharapan kami pada janji-janji-Mu. Tuhan, ajarilah dan sertailah kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kiranya kasih dan karunia-Mu senantiasa menyertai kami seterusnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kiranya kasih dan karunia Tuhan senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.